Oke, selamat datang di tutorial part kedua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan lighting atau cahaya. Sebelum kita membuat penambahan cahaya, kita membutuhkan capture rumah dalam kondisi gelap. Karena sebenarnya tujuan kita membuat desain rumah tadi adalah kita ingin membuat gambar mentah dari rumah ini dalam kondisi gelap. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat dalam kondisi terang berdasarkan perangkat pintar yang kita miliki dan lokasi ruangan yang kita pakai nantinya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat kondisi rumah dalam keadaan gelap ya. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu ya di 3D nya. Ini masih sore ya, jadi kita rubah di sini ya. Saya masukkan aja angka ini di kira-kira saja, nanti sambil dilihat ya. 17.30 ya, kita lihat. Nah, menurut saya ini cocok untuk diambil sebagai acuan ya. Artinya acuan rumah dalam kondisi gelap ya, tidak gelap amat, tapi minimal kita sudah ada gambaran sebenarnya. Dan nanti kalau ada cahaya juga sudah ada perbedaan antara gelap dan terang. Nah, berikutnya kita klik screenshot ya. Oke, kita simpan di file latihan dengan nama rumah off ya. Kita ekspor. Kemudian setelah kita ekspor, kita akan mengcapture salah satu ruangan, yaitu ruang tamu ya. Pertama, caranya di ruang tamu tersebut kita berikan lighting. Oke, cara penambahan lightingnya mudah ya. Kita klik angka tambah ini, kemudian pada saat muncul angka tambah akan muncul window seperti ini. Kita ambil yang jenis lampu yang kita bisa gunakan, ada beberapa, ada spare, spot, line, rack, dan disc ya. Bahkan kalau kita punya template juga bisa digunakan nantinya. Kita gunakan, coba ini ya. Kita klik, jadi caranya klik saja di satu tempat, nanti kita rubah ya. Kita butuh cahayanya saja ya. Klik satu kali, kemudian klik satu kali lagi. Berarti kita klik dua kali untuk membuat spot lampunya, spotlightnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini posisi lampu terlalu jauh ya. Nah, kita klik tombol move, kemudian kita pindahkan ya di bawah lampu ini, di bawah kipas ya. Kemudian kita cek posisinya, ternyata belum ya. Nah, biasanya inilah penglihatan kita ya, terkadang perasaan kita udah di atas, ternyata masih di bawah. Oke, kemudian salah satu cara agar lurus ya, perpindahan simetris, kita gunakan panah kiri, panah bawah, atau panah atas. Oke, kemudian kita turunkan sedikit. Kemudian kita lihat apakah sudah masuk di posisi tengah ya. Kalau belum, bisa digeser lagi sampai dapat posisi tengah ya. Oke, kemudian kita lihat apa yang terjadi di 3 dimensinya. Ini terang banget ya. Kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu posisinya, posisi pewarnaannya ya. Kita rubah. Yang terlalu besar cahayanya ya, di luminous intensity kita rubah di situ.
kita mainkan sesuai kebutuhan tentunya ya. Kemudian apakah kita mau tambahkan juga light source radiusnya, jangkauan cahayanya kita bisa rubah sesuai kebutuhan, dan kita bisa lihat hasilnya ya. Kalau dirasa cukup memenuhi kebutuhan kita ya no problem. Kalau menurut saya sih masih perlu disamarkan ya. Kalau menurut saya ini masih mau perlu turun ya. Kita lihat supaya lebih soft ya, nggak terlalu terang. Kemudian posisinya juga perlu digeser kayaknya, posisi ini supaya agak masuk di tengah ya, posisi spot lampunya. Coba ya, ini masih mau ke kiri ya. Sorry. Kita lihat dulu. Oke. Masih perlu kayaknya ya. Kita masih perlu tambah posisinya ya. Saya angkat sedikit. Kemudian saya bawa ke ini, saya tarik sedikit ke sebelah kiri ya. Perhatikan sumbunya ya kalau kita narik. Oke, coba kita lihat. Cahaya masih perlu dikurangi sedikit ya intensitasnya. Kemudian kita capture cahayanya ya. Kita ambil cahaya ini, kita capture. Caranya seperti apa? Ini kita simpan ya. Kita beri nama ruang tamu on ya. Selanjutnya kita akan membuat cahaya di kamar ya. Kita membuat cahaya di kamar. Kita kembali ke sini. Kita pakai juga spare ya. Tempatkan dulu sembarang, nanti kita bisa rubah polanya ya, nggak usah terlalu susah ya, supaya kita tidak terlalu ini. Angkat dulu naik, baru kita dorong, ke
kiri ya. Mari kita dorong ke atas ya. Ke pinggir supaya betul-betul posisi spot lampunya itu berada pada posisi tengah ya. Kita kurangi nih intensitasnya ya, supaya tidak cahayanya tidak terlalu besar. Coba kita lihat di oke, ini sudah cukup bagus ya. Kemudian sebelum kita capture ini, kita matikan dulu untuk lampu ruang tamu ya, karena kita mau simpan datanya. Kita klik spasi baru klik lampu ruang tamu ya. Diklik, kemudian kita matikan semua, kemudian kita kembali ke oke. Kemudian kita screenshot, kita beri nama kamar tamu on. Penting sekali penamaan ini nanti, karena pada saat memasukkan di script floor plan-nya akan mudah kita ketahui ya. Kita simpan. Selanjutnya kita menambahkan lampu ya di spot Lorenzo ya. Oke, sini. Kita coba pakai yang spotlight ya untuk lokasi ini. Oke. Kemudian perhatikan posisinya ya. Kita ulang dulu ya. Spotnya kurang bagus tadi. Kita ambil spot, kemudian oke. Orang kita lihat di mana posisinya ini. Nah, kita pindahkan ini ya. Kita pindahkan ke sini ya. Oke. Kita mau sorot yang spot Lorenzo ya.
Kemudian kita naikkan dulu, kita naikkan supaya dapat view ya, angle yang bagus. Kemudian ini masih mau digeser juga ini ke sini. Kemudian spotnya kita kurangi ini. Kemudian kita lihat gambarnya ya. Wow, ini malah lari ke kamarnya Mbak Yayu ini. Kita rubah dulu ya. Oh sorry, untuk spot yang satu tadi ini kita belum rubah ya. Ini masih nyala ini. Kita matikan dulu spot untuk ini. Terus kita kembali ke, oh ya, udah ya, udah dapat feel-nya. Sisa kita geser dikit lagi. Sudah dapat feel-nya ini. Dia mau ke kanan sedikit ya, kalau tidak salah tadi dari, kita lihat 3D-nya dulu ya. Iya, ke kanan. Kita pilih ini, kemudian kita geser. Oke, kita lihat dulu bagaimana hasilnya setelah kita geser. Oke, kemudian saya ingin mengganti warna daripada lampu spot ini ya. Caranya kita ke color ya. Ada pilihan color di sini, kita pilih warna-warna yang agak mengarah ke merah orange ya. Saya klik, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, cukup ya. Setelah dirasa cukup, kemudian kita screenshot, simpan lagi nih ya, dengan nama Lorenzo House. Kita simpan, Lorenzo House on ya, selalu kita tambahkan itu ya belakangnya. Jadi spot ini kita ulang terus menerus ya, setiap, tergantung dari, bukan setiap ya, tergantung dari berapa device yang kita punya, seperti itu. Oke, kemudian saya kembali ke sini, point of view nya, saya klik kembali, saya matikan lagi ini. Kita mau membuat lampu lagi di kantor ya. Kantor kita pakai spot saja sih. Oke, kita kurangi dulu ya supaya tidak terlalu menyilaukan mata. Kemudian kita klik move ya, move tool, kemudian kita angkat ke atas dulu.
pindahkan. Sini ya. Kemudian kita geser ke sini. Coba kita lihat di oke. Lumayan ya. Kalau kita masih mau sedikit bawa ke sebelah kiri ya, butuh sedikit sentuhan ke kiri ya. Oke, kita lihat. Agar cahaya bisa lebih maksimal, kita naikkan sedikit ya ke 34. Kemudian kita lihat hasilnya. Kemudian bisa kita naikkan juga sedikit ya, posisi cahayanya kita naikkan. Oke, kemudian kita lihat. Oke. Setelah cocok, kita capture lagi ya, atau screenshot lagi. Kita beri nama ruang kerja on. Kemudian kita kembali lagi ke ini, kita matikan semua dulu, kita nolkan ya, karena kita mau pindah ke lampu yang di atas meja makan ya. Kita pakai juga spot 2 kali, baru kita move ya, dengan ketik M saja lebih cepat. Kemudian angkat ke atas, oke, lepas. Kemudian kurangi intensitasnya ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, ini nuansa kafe ya. Kita kembali ke sini ya. Coba kita gerakkan dulu. Enggak ke sini ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Coba kita nambah intensitasnya ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Perlu sedikit dikurangi ya, sesuai selera saja sih sebenarnya. Terlalu kecil ya. Kita lihat.
Kita lihat. Kita pakai, coba kita pakai 32 ya, 35 lah. Kemudian jika sudah dirasa cocok, kita pakai dengan screenshot dengan nama ruang tamu, bukan ruang tamu, ruang makan. On, save. Kemudian setelah itu kita buat lagi satu lampu. Sebelumnya kita matikan dulu semua ini ya, kita off-kan semua. Kita buat lagi satu spot. Kita ulang. Kita buat dari sini, nembak ke sini. Oke, kita kurangi intensitasnya. Ini juga kita kurangi jangkauannya ya. Coba kita lihat. Oke. Lihat. Kemudian jika sudah, kita simpan screenshot. Kemudian kita beri nama ruang TV on. Kita simpan. Kemudian setelah itu kita kembali ke ini ya, kita matikan semua ini spotnya. Wah, kita perhatikan di ini nggak ada ya cahaya. Kemudian kita buat di lampu di spot lampu di dapur. Kita pakai spare saja ya. Kita up ke atas, sorry, saya hapus dulu ini ya. Saya ambil posisi, tarik ke atas, panah atas, kemudian kurangi intensitasnya ini juga. Kemudian kita lihat di dapur ya. Kemudian kita klik. Apa kita perlu nambah? Kita geser sedikit ya. Kemudian kita sorry
sorry. Oke, kita lihat. Atau perlu kita tambah lagi sedikit ya. Kita tempatkan posisinya agak dikit ke sini ya. Kita lihat efeknya. Oke. Kemudian kita simpan kembali ya, yang screenshot dapur on. Selanjutnya kita buat lampu di kamar mandi. Oke, kamar mandi kita pakai spot juga ya, tapi sebelumnya kita matikan juga semua dulu ini. Oke. Oke, baru kita move ya, pindahkan dengan tekan M. Oke, perhatikan garis yang ada, kemudian perkecil, kemudian kita lihat di nambah sedikit ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Kita beri nama kamar mandi on. Simpan. Setelah itu kita kembali ke sini, kita matikan semua. Kemudian kita buat satu lampu di area sela antara kamar mandi dengan ruang kerja ya. Kita buat juga satu lampu spare di sini. Oke. Kita baru pindahkan dengan tekan tombol M ya. Tarik ke atas, pastikan garisnya warna biru ya. Kemudian intensitas dikurangi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, masih terang sekali. Coba radiusnya di. Oke, kita cari yang soft saja ya, lebih lembut seperti itu. Kemudian setelah itu kita simpan. Kita beri nama Selaon. Selanjutnya kita ambil yang teras ya, kita ambil sini aja, kita naikkan ke atas.
kita klik M, kemudian ke atas, kemudian kita kecilkan spotnya, kemudian kita lihat di ini tadi belum mati anunya ya. Kita lihat oke, kita simpan dengan nama teras on. Ya seperti itu aja, kita ulang-ulang ya. Yang terakhir adalah lampu di bunga ya, ada lampu di situ. Kita menggunakan jenis lain. Kita tarik sini. Saya set dulu. Saya tarik garis dari sini ke sini. Terus ini saya panjangkan intensitasnya, kemudian ini dipulkan aja ya. Terus ini kita balik dengan perintah ini ya, rotate. Kita ketik 90 derajat, kemudian kita pindahkan dengan move. Oke, intensitas cahaya sedikit diturunkan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, masih terlalu terang ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kemudian kita matikan. Ini kita matikan ini ya. Kemudian kita lihat, kemudian kita simpan dengan nama bunga on. Oke. Langkah untuk menampatkan cahaya di dalam gambar ini sudah selesai semua. Jadi tahap selanjutnya adalah kita kerjakan di Photoshop. Open ya. Rumah off. Pakai backgroundnya ya. Kemudian yang kedua kita buka juga hasil screenshot cahaya di setiap lokasi kamar. Saya mulai dari kamar tamu ya. Oke, kita lihat. Kita mau mengambil posisi, kita tarik kamar tamu on ini ya, kemudian pastikan ini aktif, move ya, kemudian pindahkan ke sebelah, kemudian ini kita tutup,
kemudian geser sampai ketemu garis seperti ini, ada garis tengah pinggir ya. Ini menunjukkan bahwa gambar sudah posisinya sama atas bawah. Oke, kemudian kita bisa uji dengan menyembunyikan ya ini. Seperti inilah modelnya sebentar ya. Kalau lampu nyala, lampu off ya. Kemudian kita coba buat screenshot, crop ya. Kita crop, kita perbesar dulu dengan Ctrl plus supaya kita bisa melihat gambar lebih detail ya. Kemudian kita pilih polygonal lasso tool ya, kemudian kita ambil di sudut, mulai dari sudut kita ambil, kita paskan daerah kamar saja supaya, karena di sini juga ada lampu ya di Lorenzo House tadi. Kita tambahkan, kemudian oke, kita ambil turun ya, kita naik, oke, kita naik, kemudian ini ya, kemudian klik kanan feeder, pastikan di angka 1. Kenapa? Kalau tidak angka 1 nanti hasil potongan gambarnya terlihat seperti tempelan. Kemudian kita oke, kemudian layar via copy, kemudian ini sudah selesai untuk capture layarnya ya. Kita buat dulu ya, seperti inilah nanti posisinya kalau lampu ini diklik, posisi nyalanya ya. Saya matikan tombol gambar yang ada cahayanya tadi, sisa capture kita yang dipakai ya. Oke, setelah itu kita matikan tombol matanya ini untuk layer 1, layer 0. Kemudian pastikan kita ini impor ya, ekspor ya, ekspor menggunakan quick export PNG. Kemudian kita beri nama tamu on ya, ini yang digunakan nanti filenya. Kemudian kita simpan, kemudian layer ini kita hapus, kemudian layer yang cahaya tadi kita hapus juga. Tersisa adalah rumah off ya. Kemudian kita kembali membuka, kita ambil kamar dulu ya, kamar tamu ya. Oke, kita ambil, oh ini sudah ya, kita ambil kamar tamu sudah, kamar tamu sudah. Sekarang kita pilih yang ini ya, Lorenzo on yang spotnya itu ya. Oke, kita klik, tarik sedikit, kemudian pilih move, klik ini ya, move tool, tarik ke dalam, ini di close ya. Kemudian pastikan posisi ini dianukan dulu ya. Ini kan lagi zoom in, tadi kita zoom off dulu ya supaya lebih kecilkan ya, maksud saya di sini ya, view zoom out ya. Kemudian pilih sampai posisinya seperti ini ya, ada gambar masuk dalam link segi 4. Kemudian oke, kemudian kita bisa uji ya kalau dia nyala nanti. Kemudian kita matikan ini, baru kita
Kontrol plus 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 supaya lebih terang ya. Kemudian kita pilih polygonal lasso tool ya, sama tadi kita ambil dari atas ini. Ini spotnya lebih kita ulang ya. Oke, kita ambil spotnya. Dia ada daerah perbatasan tadi di situ ya. Oke. Kemudian kita klik kanan, feedernya kita ambil satu. Kemudian kita oke, kemudian kita layer via copy. Sekarang kita matikan untuk cahayanya, kemudian kita pilih ini. Seperti inilah modelnya kalau lampu nanti menyala ya. Oke, setelah itu kita ekspor. Pastikan sebelum Anda mengekspor, pastikan semua tanda mata di dua layer ini mati ya. Kemudian file ekspor. Kita beri nama Lorenzo on. Kemudian kembali kita hapus tadi ini dengan layer 1 ya. Yang ada cahayanya kita hapus. Yang tinggal adalah background rumah op tadi. Kita buka lagi, file open. Kita masukkan kamar tamu sudah, kemudian ruang kerja sudah, ruang tamu belum ya. Kita masukkan ruang tamu. Kita tarik dulu sedikit, baru kita klik move tool, tarik ke sini. Ini dihapus, kemudian kembalikan kontrol minus minus supaya posisi gambarnya sama. Kembali ke move tool, pastikan posisi ininya sama. Kemudian kita bisa pastikan posisi on off nya seperti ini nanti. Kemudian setelah itu kita matikan ini, kemudian kita kontrol plus 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 untuk mencari titik lokasi terbaik untuk crop ya. Nah, kemudian kita pilih polygonal lasso tool ya, yang kita ambil dari sini ya ke sini. Oke, sini ada pertemuan cahaya ya, kita ambil sampai di sini aja. Kita screenshot seperti di sini. Sorry kalau terlalu cepat seperti itu ya. Saya ulangi dulu deh, saya lihat ya. Saya mulai dari sini, kemudian turun ke sini, spotnya ke bawah, kemudian ke sini, kemudian ke sini.
kemudian ke sini, kita ambil ke sini, dia tarik ke sini sampai di ujung, dia tarik ke sini sampai kita cari pertemuan. Klik kanan feeder 1 ya, pastikan, kemudian layer via copy. Sekarang sudah terlihat posisi lampu pada saat menyala ya. Oke. Ya, sisa diperhalus saja nantinya, nih contoh aja sih sebenarnya, nanti untuk detailnya lebih bagus lagi ya. Kemudian setelah itu kita matikan ini, kemudian kita file ekspor ya sebagai PNG. Kita tulis saja dengan nama tamu air tamu ya, ruang tamu. Kita tambahkan air tamu on, simpan. Setelah itu kita hapus ini layar kembali seperti tadi ya, kemudian kembalikan ke kontrol minus ya, kemudian file open, kita file open, cari lagi apa yang kita mau ini ya, dapur. Oke, kita pilih dapur, kemudian tarik sedikit, kemudian pakai ini, tarik, close, kemudian posisikan gambarnya sama. Oke, kemudian kita butuh spot cahayanya sampai di mana ya, kita lihat, kita crop dulu ya, plus kita rubah cahayanya ya, kita pakai ini tadi sama ya, toolsnya tetap sama. Pakai sampai di sini aja ya. Makanya penempatan spot lampu itu penting sebenarnya ya, supaya misalnya cahayanya tidak terlalu melebar, jadi kita tidak terlalu komplit mengenai bias daripada cahayanya nanti. Pilih, kemudian kita pilih layer via copy, kita aktifkan. Oke, dan kita nonaktifkan, kemudian ini kita simpan, kemudian kita pilih ekspor sebagai PNG, kita pilih
dapur. Ini sudah ada tadi dapur on ya, kita anggap saja dapur on 1. Oke, kita lakukan sama ya, kita sampai semua entitas kita sudah terpenuhi ya. Lanjut, open. Dapur sudah ya tadi, kamar tamu sudah, Lorenzo sudah, ruang tamu sudah, ruang kerja belum ya, ruang kerja on ya. Kita buka, kita pindahkan dulu ini ya, tarik menggunakan move, ditutup, kemudian kontrol minus supaya posisinya sama, tempatkan. Oke, kemudian kita lihat. Oke ya, sekarang kita capture untuk kontrol plus, kemudian kita pilih ini ya, kita ambil saya kelebihan kalau ada ruangan semuanya lebih mudah ya, kita sisa ambil aja sudut-sudutnya ya. Header 1, oke, kemudian layar via copy, kemudian kita nonaktifkan. Oke, sip, kita ekspor lagi ya, kita nama kantor on. Selanjutnya kita hapus ini ya, kita juga hapus ini, tersisa ini, kemudian kita file open lagi ya. Yang belum itu apa ya, rumah, dapur sudah ya, bunga coba ya, belum juga bunga, kita lihat bunga. Oke, kita pindahkan ke sini, tutup ini, kemudian kontrol minus, pindahkan ke tengah sampai posisinya ketemu. Oke, sekarang kita lihat. Oke, setelah itu kita crop ya, crop plus. Kalau dengan kondisi begini kita agak tricky ya, posisi cahayanya ini. Oke, kemudian klik kanan, layar via copy, kita buka yang ini. Oke, siap, kita ekspor. Bungaku on, save, dan kita buang semua ini, delete, tersisa. Oke, baru kita normalkan, kontrol minus, kemudian masukkan kembali yang belum ya. Ruang tamu sudah, ruang TV belum ya, ruang TV on ya, kita lihat. Kemudian kita move, kemudian kita tarik, kemudian arahkan ke tengah, sudah. Kemudian kita lihat
Oke, kemudian kita kontrol plus lagi, kita dapat titik spot yang bagus. Kemudian kita polygonal lasso tool, kita ambil spot cahayanya ya. Oke. Oke, kemudian kita layer via copy, kemudian kita sembunyikan ini. Oke deh. Kemudian kita ekspor dan beri nama TV on. Save. Terus kita hapus seperti tadi, hapus, tersisa ini diaktifkan ya. Control minus. Oke, kemudian kita buka lagi apa yang kurang. Tamu TV sudah, teras belum ya, selah juga belum. Kita tarik, kemudian tarik, hapus, kemudian tempatkan posisi tengah, kemudian Ctrl plus, kemudian rectangular, kita ambil posisi, masih tambah dulu ya, dimana posisi cahaya ini kita batasi ya, supaya tidak terlalu kemana-mana gitu. Oke, batasi aja sampai di sini ya. Oke. Kemudian layer via copy, kemudian kita coba matikan ini, akan seperti ini ya. Oke. Kemudian kita ekspor kembali, file ekspor. Kemudian selaku on. Kemudian kita pilih, kita hapus lagi ya, hapus, aktifkan, kemudian buka kembali apa yang belum ya, setelah sudah rumah, tamu, teras belum ya, kita pilih teras, kemudian tarik, pilih move untuk memindahkan, kemudian hapus, kemudian kontrol minus, kemudian tempatkan pas sama, kemudian kita lihat. Oke, kemudian kita cropping, kontrol plus. Oke, ambil polygonal lasso ya, kita ambil di sini aja ya, tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu untuk
supaya tampilannya juga lebih bagus ya. Oke, kemudian kita layar via copy, kemudian kita lihat. Oke, kalau gitu kita ekspor lagi. Kita beri nama terasku on. Oke, kemudian file open. Sebelum itu kita hapus dulu ini ya, cancel, hapus dulu ini semua, hapus, kemudian file open, kita pilih apa, teras sudah ya. Setelah rumah, ruang TV sudah, ruang tamu, ruang makan belum kayaknya ya. Oke, ruang makan kita pilih. Ini dia belum nyala ya, saya bingung tadi ini kok. Oke, saya ulangi, kita ambil kontrol nih, inilah kalau terlalu banyak ya, saya bingung sendiri. Open, kemudian ruang makan on ya. Oke, kemudian kita tarik, kemudian pakai move, simpan ke sini, tarik, ini tutup, tarik sampai sejajar, kemudian kita tes. Oke, kemudian kita buat screenshotnya. Ini contohnya, nanti kalau mau diperhalus silahkan ya. Plus kita ambil, kasih ya, area untuk lampu ini kita batasi juga supaya tidak lebar kemana-mana ya. Ini karena ada lampu di sini ya, saya ulangi sebentar. Ini saya ini dulu ya. Kita deselect dulu, kita mulai dulu dari sini ya, karena ruang tamu ini cahayanya berdekatan dengan, coba kita lihat ya. Jadi usahakan cahaya itu tidak berbenturan dengan cahaya dari lampu yang lain ya. Makanya itu tricky kalau misalnya daerah-daerah yang spot seperti ini, kita bisa haluskan lampunya. Oke, kemudian kita layar via copy, kemudian aktifkan ini. Oke, ini terlalu kelihatan ya. Oke, ini contoh saja yang jelas, kita bisa ambil caranya, nanti kita perbaiki ya. Oke,
kemudian kita ekspor. Makan on, enter. Setelah selesai semua, kita buka file latihan ya, apa-apa yang sudah ada ya. Kita lihat previewnya supaya tidak bunga sudah tadi ya. Bunga on, nah yang tak bergambar, yang sudah bergambar ini sudah ya. Dapur 1 on ya. Oke, kita buang yang ini ya. Kamar mandi. Oh, kamar mandi belum ini. Kita belum membuat untuk kamar mandi ya. Delete. Kita delete ini, kemudian control minus minus. Kemudian file, open kamar mandi ya. Kamar mandi on, open kamar mandi, kemudian kita tarik ke dalam, kemudian hapus, kemudian paskan, belum ya. Oke, kita lihat kalau space seperti ini lebih mudah untuk dikontrol ya, dia punya ini. Kita lihat bagi contoh saja, nanti Anda sendiri yang perhalus ya untuk sisi rumah Anda sendiri. Oke, kemudian kita layer via copy ya. Oke, kemudian kita ekspor. Kemudian kita beri nama mandi on. Oke, semua sudah selesai. Kita lihat lagi ya, kamar mandi udah ya, saya hapus yang sudah supaya tidak bingung nanti. Kamar tamu sudah, kantor Lorenzo sudah semua ya. Lorenzo sudah, berarti ini juga dihapus. Akan udah, kerja juga sudah ya. Ruang makan on sudah. Ruang tamu sudah ya, belum. Oh, ruang tamu yang belum ya. Oh, sudah semua ya. Nah, hapus semua supaya tidak bingung ya. Rumah off, ini setelah on, tamu on, terasku. Oke, TV on. Oke, sudah. Sisa satu yang harus kita buat, yaitu kita hapus dulu ini. Langkah selanjutnya kita buat crop di luar saja ya, nggak apa-apa, kecil saja. Ini untuk membuat layar transparan ya. Ini kita ekspor. Ini tujuannya untuk pada saat, tujuan pembuatannya adalah pada saat kita menekan tombol off, yang terjadi adalah layar transparan yang di atas menutup, tidak menutup semua. Oke, layar transparan ini gunanya untuk menghandle supaya rumah dalam kondisi gelap itu tidak hilang ya. Setelah itu kita simpan, ekspor
ekspor, kemudian kita beri nama device off. Oke, ini sudah selesai semua proses pembuatan kita di sini untuk Photoshop ya. Sudah selesai, ada lagi, kita tutup. Kemudian kita masuk di Home Assistant kita dan kita buat dashboard baru ya. Kita klik edit dashboard, kemudian kita pilih kelola dashboard, kemudian tambahkan dashboard. Kita beri nama floor plan lantai 1 misalnya. Icon sembarang saja ya, pilih. Kemudian kita buat. Setelah kita buat, kemudian di sini di tombol tambah kita tambahkan, kita pilih panel satu kartu supaya besar ya. Tampilannya di sini adalah judul daripada ini. Lantai 1. Kemudian ikonnya coba aja dulu ya. Kemudian temanya nggak apa-apa, kita langsung simpan. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita tambahkan kartu ya, kita pilih elemen gambar. Nah, di sini sisa kita rubah ya nanti tipe ini. Saya paste dulu di sini ya. Nah, sekarang lokasi image ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu ya. Sekarang kita buka Samba dulu. Sekarang kita buka Samba ya untuk masuk ke Home Assistant kita. Kita buka config, kemudian kita buka www, kemudian kita buka ini ya, Home. Ini saya hapus dulu ya, ini contoh kemarin ya, kita hapus dulu. Kemudian file yang kita sudah crop tadi kita masukkan semua di sini ya. Kita masukkan semua di sini. Kemudian setelah kita masukkan ya, kita minimize semua ya. Nah, kita lihat tadi ya, saya lupa tadi untuk di home tadi berarti lokasi image-nya itu adalah di folder home ya. Makanya kita rubah di sini menjadi local strap home strap ya, garis miring nama daripada ini ya. Kita pilih dulu yang pertama itu adalah kita gantikan rumah mati itu menjadi rumah off ya, supaya tidak salah ketik. Saya biasa rename aja ya, bukan rename ya, copy dari rename tadi, kemudian saya masukkan di sini ya. Oke, kemudian image-nya ini biasanya kalau kemudian kita lihat untuk image lampu tiangnya ini kita ambil on. Pada saat kita klik on itu untuk entity like ini kita menggunakan apa ya. Pada contoh kasus ini tentunya kita anggap bahwa untuk untuk entity lampu tiang ini saya gunakan untuk ruang tamu ya. Ini ruang tamu on ya, saya copy aja, saya rename ya, saya masukkan di sini.
ya, tetap PNG belakangnya ya. Nah, kita tambahkan dulu ini ya di belakangnya, sorry, ada home ya. Ini baru, oke, ini kita ambil juga untuk ganti ya. Nah, pada saat kita menekan tombol off, dia harus kembali ke posisi apa? Transparan tentunya. Transparan berarti kita tadi pakai apa ya tadi nama filenya? Makanan ramah, ruang tamu, rumah off, selaku tamu on, teras. Ini device off ya, kita pakai ini. Oke. Jadi dengan demikian pada saat kita menekan off, maka yang muncul adalah layar transparan. Oke, itu trikinya ya. Kemudian pastikan tab action untuk ikonnya itu adalah toggle supaya bisa diklik ya. Contoh ya, kita lihat. Oke, nyala ya. Sip. Selanjutnya sisa kita mengcopy ya tipe entity yang kita mau. Pastikan bahwa semua saling tergrup ya. Maksud saya gini, untuk tipe image jangan dicampur dengan tipe icon. Nanti misalnya kalau sudah ada image baru, pastikan di bawah sini dipasang ya. Jangan di bawah tipe icon, nanti yang pertama tidak akan kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi kita pastikan di sini. Misalnya kita copy ini ya elemen, jadi sisa yang di copy adalah tipe ini aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, pastikan ini kalau kayak gini dorong ya. Sorry. Ini didorong sampai dia ketemu ya. Kemudian entity-nya ya masing-masing carilah entity-nya di Luma ya. Mau pakai entity seperti apa ya, anggaplah contoh saya menggunakan entity yang ya, oke. Jadi kita ganti entity-nya, tipe image apa ya, yang kedua ini saya pakai entity. Jadi silakan dicatat entity-nya nanti. Kemudian yang kita mau hubungkan di sini entity tersebut dengan gambar apa, dengan ruang apa ceritanya dia berada entity tersebut ya. Kita asumsikan bahwa itu adalah kantor ya. Jadi saya rubah aja menjadi rename, kan saya rubah sambil ya, rubah menjadi sorry sini salah, ini tetap karena sudah sama tadi ya. Kemudian kita butuh satu icon ya, tambahkan lagi ikonnya satu untuk device yang baru kita tambahkan. Kita copy paste, kemudian masukkan ini switch yang ada di sini. Nah, kita lihat device off, state-nya sudah sama ya. Pasti ada yang keliru kalau kayak gini. Kenapa dia loading ya? Kemudian posisi ikonnya ini yang paling penting juga ya. State icon ini posisinya ini top, ini kita bisa rubah ya. Kayak posisi sekarang ini dia berhimpitan dengan toggle yang pertama ya. Jadi kita bisa rubah ini ya, top ini atas bawah ya. Kalau berkurang dia bertambah. Contoh misalnya saya tambahkan 30 ya, turun.
Kemudian perhatikan yang dia turun. Kalau saya tambahkan 40, oh sorry, bukan 40 ya. Untuk menggeser ke kiri ke kanan ini left ya. Kita sisa sesuaikan dengan kondisi ruangannya nanti ya. Silakan. Oke ya. Jadi style top dan left ini untuk menentukan posisi letak-letak tombol switch kita seperti itu. Kalau sudah, kita lihat ya. Oke, lampu kantor. Oke, mantap. Nah, selanjutnya seperti itu. Kita lanjut sampai selesai. Setelah selesai kita masukkan semua ya, misalkan entity-nya. Kita sisa simpan. Kemudian kita uji. Nanti ini dipindahkan saja ya. Posisinya sesuai dengan lokasi kamarnya. Saya contoh saja ya. Nyala. Sorry. Voila. Kita dapatkan performa yang bagus dan kualitas gambar yang luar biasa. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi di situ. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.